Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Diah Wulandari. Saya pegiat literasi. Saya sehari-hari di SMP Negeri 4 Tuban dan masuk di anggota Ikatan Guru Penulis Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah buku yang berjudul Cerita dari Negeri Paradiso. Pemirsa, dari buku ini kita sudah bisa melihat bahwasanya buku ini sangat menarik sekali. Sangat menarik. Dari covernya saja buku ini sudah bisa mencuri hati para pemirsanya. Buku ini berisi cerita anak, cerna, jadi dikhususkan untuk bacaan anak-anak, dan memang buku ini nantinya targetnya adalah dibaca oleh anak-anak kita. Dan menariknya lagi, buku ini merupakan karangan yang luar biasa, mahakarya yang luar biasa dari teman-teman penulis Tuban yang tergabung dalam Ikatan Guru Penulis Tuban. Ini sebuah karya yang luar biasa, di mana karya ini nantinya memang dipersembahkan untuk dibaca oleh anak-anak kita, sehingga nanti bisa menjadi sebuah tuntunan perilaku dalam sehari-hari. Tidak cukup tebal, namun sudah merupakan cerita yang lengkap dengan nilai-nilai moral di dalamnya. Buku ini 215 halaman, ada 28 judul, dengan berbagai versi di dalamnya, tapi semuanya syarat dengan nilai-nilai perilaku untuk anak-anak kita. Tiap judul dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi, yang tentunya ilustrasi-ilustrasi itu sesuai dengan ceritanya, sehingga buku ini menjadi lebih menarik lagi, terutama untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan senang sekali membaca sebuah buku jika di dalamnya ada gambarnya. Nah, gambar itu yang menjadi salah satu daya tarik. Cover luar sudah sangat menarik, di dalamnya isi dan ilustrasinya juga sudah sangat menarik. Ini kelebihan dari buku ini, Bapak Ibu. Kemudian opini pribadi saya, menurut saya buku ini memang sesuai untuk bacaan anak-anak karena syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Anak-anak dari buku ini bisa belajar tentang keberanian, percaya diri, ketekunan, sebuah perjuangan, kebaikan, kebiasaan sehari-hari, bahkan persahabatan, dan berbakti pada orang tua. Komplit. Cerita anak yang ada di dalam buku ini, anak-anak bisa mengambil banyak sekali nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Sehingga kita benar-benar sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca anak-anak kita. Satu contoh Bapak Ibu, ya, saya akan membedah buku ini. Buku ini ada 28 judul. Salah satu judulnya ini karya Cak Sariban ini, Panggil Aku Selamat. Menceritakan kisah tentang kelas 5 SD yang hidupnya berliku-liku. Ketidakharmonisan orang tuanya menjadi tanda bahwa Selamat kecil ini tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya. Dan namun dia bisa melakukan segala sesuatu meskipun keadaannya seperti itu. Cerita ini mengajarkan bahwasanya kita meskipun anak-anak ini masih kecil harus bisa bersyukur dan peduli terhadap sesama. Ada lagi judul yang sangat mengesankan, atau mungkin satu judul yang menjadi judul utama di sini akan saya kupas dulu. Cerita dari Negeri Paradiso. Nah, cerita dari Negeri Paradiso
karya Bu Lili Jailani ini luar biasa. Cerita ini, gambaran cerita ini mengajak kita berkhayal. Mengajak kita berkhayal ke alam dongeng. Negeri Paradiso. Bayangkan betapa anak sangat menyukai berkhayal, berhalusinasi, berada di tengah-tengah alam dongeng. Paradiso namanya. Nah, di mana di situ negerinya pangeran dan putri, membawa khayalan indah kita tentang di dalamnya ada sebuah kehidupan yang sangat berbeda dengan kita. Kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Di sana ada pangeran, ada putri-putri yang cantik, dan di dalamnya berisi tentang nilai kehidupan dari pelayannya putri yang namanya Babuna dan Habuna yang sangat setia pada putri. Nah, kesetiaannya itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh pangeran untuk putri ini bisa celaka di tengah hutan untuk mencari bunga yang ada di hutan terlarang. Namun karena kebaikan hatinya, dua pelayan ini selamat dan bahkan bisa membawa bunga yang cantik untuk putri. Ini menunjukkan nilai kehidupan yang luar biasa bagi anak untuk dipelajari, bahwa kebaikan pasti akan membawa sebuah keberhasilan. Kebaikan akan menyelamatkan seseorang. Ini nilai moral yang luar biasa. Jadi cerita dari Negeri Paradiso ini benar nanti akan membawa anak yang membaca buku ini berkhayal ke alam yang bahkan kita tidak bisa membayangkan keindahannya gitu ya. Ini juga ada cerita yang menyatakan atau menggambarkan tentang satu sisi corona, satu sisi di masa pandemi. Kita ada di masa pandemi ini sudah 2 tahun. Dan di dalam buku cerita anak ini juga ada yang namanya judulnya Si Otong dan Corona. Ini bercerita tentang salah satu sisi efek dari pandemi, di mana corona membuat yang miskin semakin menderita dan tidak berdaya. Dan dari sisi pendidikan, belajar online tidak bisa semua siswa mengikutinya. Si miskin jangankan mempunyai HP, bahkan makan sehari-hari saja merasa kekurangan. Si Otong dan Corona ini menunjukkan pada kita salah satu sisi efek dari corona untuk orang yang tidak punya. Nah, di sini anak-anak juga bisa belajar, oh ya, ternyata di satu sisi ada ya anak-anak yang kekurangan seperti ini, berarti saya harus bersyukur karena saya kondisinya mampu, orang tua saya mampu, dan seterusnya. Anak-anak bisa belajar dari cerita ini seperti itu. Banyak Bapak Ibu sisi kebaikan dari cerita ini. Ada juga cerita yang berjudul Rumah Pohon, ya, rumah pohon di mana anak-anak sedang yang suka bermain dan belajar, berkumpul dengan teman-temannya, menceritakan tentang sebuah persahabatan, indahnya sebuah persahabatan dengan teman-temannya. Tidak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa seperti kita, ketika membaca buku ini, seolah-olah kita sedang berkhayal, masuk ke dunia anak-anak. Artinya kita kayak kembali ke masa kecil kita, saat kita sedang bermain dengan teman-teman kita, sebuah persahabatan, atau saat kita sedang ada perbedaan pendapat dengan teman-teman kita, atau saat kita sedang berbakti dengan orang tua, atau mungkin bahkan ada yang buku cerita yang menceritakan tentang anak yang tidak punya, yang bahkan untuk membeli sepatu saja tidak bisa. Ini ada cerita yang berjudul Sepatu Mariana, bercerita tentang Mariana yang suka memaksakan keinginannya pada orang tua. Nah,
rasa iri, suka mengganggu temannya, membuli temannya. Ini sifat yang dimiliki oleh Mariana. Namun di dalam akhir cerita, keburukan-keburukan yang ditunjukkan Mariana ini dibalas dengan kebaikan oleh temannya. Dibalas dengan kebaikan oleh temannya. Akhirnya menjadi sebuah kesadaran sendiri bagi Mariana bahwasanya kita harus selalu bersikap baik pada orang lain. Tidak boleh jahat pada orang lain. Karena orang-orang di sekitar kita banyak yang melakukan kebaikan sama kita, maka kita tidak boleh jahat pada orang lain. Itu suatu penanaman sikap yang luar biasa yang nantinya akan anak-anak dapatkan ketika membaca buku ini. Tidak akan habis kita mengupas buku ini, Bapak Ibu, jika kita bicara tentang sikap, perilaku, hikmah-hikmah yang positif, itu semuanya ada di buku ini. Ada juga satu cerita yang ada sisi seramnya, gitu ya. Ada sisi seramnya. Judulnya Kutukan Sebuah Gantungan Kunci. Cerita ini agak menegangkan karena hubungannya dengan alam gaib. Namun ada banyak hikmah yang terpendam di dalam buku ini, di dalam cerita ini, yang Kutukan Sebuah Gantungan Kunci. Jadi anak yang ingin berhasil, pintar, namun tidak mau belajar, sehingga dia menggapai keberhasilannya dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan meminta pada gantungan kunci. Setiap malam darahnya diteteskan, setiap malam darahnya diteteskan sehingga dia jadi pintar. Namun efeknya dia menjadi sakit. Baik, ini hikmahnya adalah sebuah keberhasilan harus diraih dengan perjuangan. Tidak ada keberhasilan yang itu tiba-tiba datang kepada kita. Bapak Ibu, itu ulasan bedah buku Cerita dari Negeri Paradiso. Kesimpulannya, buku ini sangat recommended buat anak-anak kita, karena anak-anak kita akan belajar tentang kebaikan. Anak-anak kita akan belajar bagaimana menumbuhkan keberanian, rasa percaya diri, persahabatan, kebaikan, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi unggul di masa depannya. Demikian ulasan dari saya tentang buku Cerita dari Negeri Paradiso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.